yaitu menunaikan salat subuh berjamaah dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk sesaat, berzikir, bertadabbur, memahami ayat-ayat Allah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini akan menambah keberkahan perjalanan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladan bagi orang-orang yang beriman, tambatan hati bagi mereka yang mendambakan cinta ilahi Rabbi yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan, dan kita berhak mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ayah bunda, bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Seperti biasa, sebelum kita membahas, mengkaji, melanjutkan ayat-ayat surah An-Naba, maka terlebih dahulu kita awali pagi ini dengan bersama-sama membaca atau menghafal surah An-Naba dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an
حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dalam menetapkan segala sesuatu. Selain Allah juga memiliki kemurahan yang Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka terkait dengan imbalan ganjaran yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat, jelas tidak terlepas dari takaran-takaran yang sudah Allah tetapkan. Dan yang terpenting dari segala sesuatu itu, Allah tidak akan pernah menzolimi siapapun. Yang berbuat kebaikan maka Allah akan berikan ganjaran kebaikan baginya. Yang melakukan keburukan maka Allah juga akan memberikan ganjaran keburukan baginya. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka enggak usah takut ketika kita berbuat kebaikan, meski manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah Maha menghitung dengan detail segala amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan bangga, jangan terlalu hiporia karena kita melakukan keburukan dan manusia tidak mengetahuinya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala keburukan-keburukan sekecil apapun yang kita lakukan. Maka untuk golongan pertama yang Allah sampaikan dari beberapa ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat-ayat sebelum ayat 26 yang lalu, adalah mereka orang-orang yang mendustakan ajaran agama, mereka yang berpaling dari kebenaran, mereka yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh baginya adalah ganjaran sesuai dengan perilaku amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka Allah menjelaskan tentang keadilannya, dan ini bagian dari rahmat Allah sesungguhnya bagi manusia.
Jazaa'an wifaqa. Kita ulang sedikit kalimat yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang mendustakan agama? Allah akan berikan azab kepadanya. Bagaimana bentuk azabnya? Allah akan berikan neraka sebagai tempat tinggalnya, dengan segala aneka ragam makanan dan minuman yang Allah siapkan dan sediakan bagi mereka. Ada yang panas, ada yang dingin. Panasnya melampaui panas segala sesuatu, dan dinginnya juga lebih dingin dari segala sesuatu. Dan tentu ini sangat menyiksa mereka. Akan tetapi Allah katakan jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Apa yang disebut dengan balasan yang setimpal? Apa yang mereka dapati di dalam neraka kelak dari azab dan siksaan merupakan balasan-balasan atas perbuatan kesesatan, kekufuran yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Gak mungkin Allah akan memberikan azab tanpa asbab, tanpa sebab. Meskipun Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Allah nggak mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada siapapun, karena tidak ada yang bertanya kepada Allah, tidak ada yang menghakiminya, tidak ada yang menghukumnya. Meskipun Allah berbuat zolim tanda kutip, maka tidak ada yang mampu untuk bisa mencegah dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah memang telah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu." Aku kuasa, kata Allah, tapi aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Aku tidak akan berbuat sewena-wena meskipun aku mampu melakukannya. Maka ini bukti dari pengharaman Allah terhadap dirinya akan kezaliman yang dilakukan. Bagaimana itu? Allah akan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang manusia perbuat ketika hidup di dunia, tanpa dikurangi, tanpa juga dilebihkan. Ini khusus terkait dengan dosa, berbeda dengan pahala. Kalau orang berbuat baik di dunia itu, Allah tidak akan berhenti untuk memberikan setimpal dengan ganjarannya, tapi Allah bisa melebihkan, bahkan Allah menjanjikan melebihkan karunia-Nya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang melakukan amal saleh di dunia, Allah tidak hanya memberikan kedamaian, kenyamanan, ketentraman di hatinya. Bukan hanya Allah anugerahkan kebaikan hidupnya di dunia, tapi juga Allah sediakan baginya di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka dapatkan di dunia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dari golongan wanita, perempuan, atau dari golongan laki-laki, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa hadiah buat mereka? Allah akan berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik di dunianya, dan tidak berhenti, kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Lihat, maka aku akan berikan ganjaran kepada mereka, ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita sandingkan antara azab Allah dengan nikmat Allah, kira-kira mana yang lebih besar? Nikmatnya. Nikmat Allah. Jika Allah berbuat adil hanya pada posisi keadilan, maka saya yakin bisa jadi, jika yang diutamakan oleh Allah keadilan dalam segala sesuatu, bisa jadi kita tidak akan berhak untuk menikmati hidangan Allah berupa surganya. Tapi karena ampunannya,
karena anugerahnya lah, maka kita berhak untuk mendapatkan imbalan kebaikan di akhirat nanti. Ya karena jujur, amal soleh kita belum seberapa, amal ibadah kita bisa jadi belum apa-apa. Tapi karena anugerah Allah yang melipat gandakan pahala kita, menyediakan waktu-waktu dan momen-momen tertentu bagi kita semua, sehingga Allah menobatkan kita, menempatkan kita pada tempat anugerahnya. Kalau bukan karena momen-momen tertentu, lalu dengan momen-momen ibadah-ibadah tertentu Allah ampuni dosa-dosa kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang paling merugi di dunia ini. Nah karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi, karena memang Allah tidak menzalimi mereka, melainkan sesuai dengan kelakuan dan perbuatan mereka. Imbalan dan ganjaran manusia di dunia dan akhirat merupakan takdir Allah yang agung, ketentuan yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia dan keadaan akhir nanti di tempat kembali mereka. Maka dikatakan ada satu kaidah, al jaza min jinsil amal, balasan itu yang akan didapati oleh seseorang itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang berbuat baik maka layak untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat jahat maka dia pun layak untuk mendapatkan keburukan. Inilah ketentuan ilahi yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebagai bentuk takdir bagi manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakum. Salah satu prinsip dari banyak prinsip yang menegaskan bahwa Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha Mampu untuk menetapkan segala sesuatu. Prinsip pembalasan Rabbani inilah, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, senantiasa terjadi saat di dunia dengan berdasarkan keadilan, tidak ada keberpihakan kepada person-person tertentu. Maka Allah ada istilah Rahman, ada istilah Rahim. Rahmannya Allah itu bentuk keadilan Allah terhadap semua makhluknya. Maka jangan katakan orang nggak sholat itu mesti jadi miskin, enggak. Karena bisa jadi orang yang nggak ibadah, orang kafir, ingkar, orang jahat bisa jadi lebih kaya dari orang ibadah. Kenapa? Tergantung usaha. Jadi ada usaha yang Allah hargai di dunia itu. Ya, maka itu Rahman namanya, kasihnya Allah. Tapi sayangnya Allah itu spesial bagi orang-orang istimewa. Maka kalau kita katakan ada 100 kebaikan Allah, satu di antara anugerah Allah yang Allah turunkan rahmatnya kebuat kita ketika hidup di dunia. Sedangkan 99-nya Allah simpan dan Allah siapkan bagi orang-orang yang istimewa yang layak Allah berikan di akhirat nanti. Maka jangan gadaikan 99 dengan 1. Karena pastinya 99 lebih besar dibandingkan 1. Maka bersabar untuk menikmatinya, karena kelak Allah akan berikan yang lebih besar dibandingkan apa yang Allah turunkan di bumi ini. Nah, seandainya kita merenungi semua hal ini dalam permasalahan berusaha memikirkan, ya, maka sesungguhnya kita akan menemukan jati diri kita di dalam kehidupan dari setiap sisi-sisi kehidupan kita. Ya, betapa bijaksananya Allah dalam menetapkan takdir dan ketentuannya. Kebaikan tidak akan disia-siakan, perbuatan dosa juga tidak akan dilupakan. Ini prinsip dasarnya. Bapak sekalian, jadi setiap amal kebaikan tidak akan pernah disia-siakan, dan perbuatan dosa tidak dilupakan kecuali bagi mereka yang sadar diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Betapa menakjubkan kasih sayang Allah, melihat Dia merahmati seorang perempuan tanda kutip seksual, PSK tanda kutip di dalam beberapa konteks pemaknaan hadisnya.
Karena wanita tersebut menyayangi hewan yang hampir binasa karena kehausan. Bukankah sesuatu yang dahsyat? Ketika kemudian di sisi yang lain dia menenggelamkan Qarun dan segala harta yang dimilikinya ke bumi, karena Qarun sombong dan senantiasa berbuat dosa. Lalu perhatikan bagaimana pula yang menimpa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Saat mereka mengatakan dari mana datangnya kekalahan ini. Lihat surah Ali Imran ayat 165. Di mana kemudian Allah menyebutkan dengan hikmah dan keadilannya menjawab, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini kan keadilan Allah. Belum lagi kita berbicara tentang Fir'aun, belum lagi kita berbicara tentang kisah-kisah yang lain. Maka dia memberikan kepada kita semua balasan dengan penuh keadilan dari setiap apapun yang kita lakukan. Maka Allah kemukakan di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, jangan pernah takut tidak dibalas kebaikan yang kita lakukan itu, karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan bagi kita semua, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, tidakkah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kita memahami ganjaran Allah berupa kebaikan ini, maka tentu kita tidak berhenti melangkah untuk terus andil menjadi ahli-ahli kebaikan di dunia. Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula juga dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ganjaran bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Allah kemukakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-123. Apa Allah katakan? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh berulang-ulang Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, begitu juga balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini kecuali mendekatkan diri berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kita akan terhindar dari segala keburukan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah orang yang ikhlas menjadi nabi utusan Allah. Dengan keikhlasan dan kebaikan itulah maka Allah selamatkan dia dari satu momen yang secara manusiawi dia tidak akan bisa menghindar darinya. Apa itu kasusnya? Kasus ketika berada di dalam satu ruangan bersama Zulaikha. Kadzalika linasrif anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya demikian agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Jadi Allah selamatkan dari keburukan-keburukan itu. Kenapa? Ikhlas beribadah kepada Allah, takwa yang kemudian dibangun, kedekatan dengan Allah yang tidak pernah berhenti, jembatan yang retak kemudian terus kita perbaiki, terus kita jaga, terus kita maintenance. Ya kalau kita maintenance apapun bangunan itu mesti tetap awet, Pak. Tapi kalau bangunan itu kita biarkan begitu saja retak, kita biarin, kita nggak pernah poles lagi, kita nggak pernah jaga lagi, ya tinggal menunggu waktu kehancuran. Tapi kalau bangunan yang kemudian kita lihat sedikit awet, kita kalau mau awet ya tetap dirawat, tetap dijaga. Itulah jembatan penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena itu ketika kita menyatakan kalimat jazaa'an wifaqa, berarti Allah akan memberikan kepada manusia, kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, ganjaran azab kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka jika seseorang nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan Allah. Tidak ada alasan. Bahkan dalam surah Al-A'raf Allah sampaikan ketika Allah meminta persaksian dari setiap jiwa.
persaksian tentang keimanan, ketauhidan kepadanya, dengan alasan agar mereka nanti tidak bisa menuntut Allah, ya, tidak bisa menuntut Allah. Apa yang dituntut dari Allah? Keadilan Allah. Karena sebelumnya Allah sudah meminta pertanggungjawaban, sudah meminta persaksian dari setiap manusia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ketika jiwa itu belum dimasukkan ke dalam ruh, belum dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh kita, Allah pernah meminta persaksian dari setiap manusia. Itu namanya persaksian primordial, dasari. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka semua jiwa menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kelak engkau tidak akan melahirkan alasan-alasan apapun sehingga engkau akan berkata, sungguh kami lalai, kami tidak tahu ya Allah. Padahal sesungguhnya kita sudah berjanji di hadapan Allah dulu ketika jiwa kita belum Allah masukkan, ruh belum Allah masukkan ke dalam jasmani kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, maka insya Allah Allah akan menggantikan kebaikan itu dengan kebaikan pula yang Allah siapkan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka sungguh Allah juga akan memberikan keburukan kepadanya. Dan inilah termasuk kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu setimpal sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita masuk kemudian, ya, kita masuk ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam tafsirnya, ya, bahwa apa yang menyebabkan mereka itu diazab oleh Allah tentu ada sebabnya. Apa yang membuat manusia itu diberikan rahmat oleh Allah tentu ada sebabnya, karena tidak mungkin sesuatu itu lahir tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, innahum kanu la yarjuna hisaba. Lalu ayat berikutnya wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Nah, maka yang termasuk di antara penyebab mereka diazab oleh Allah kelak di akhirat karena dua alasan utama. Apa itu alasan yang pertama? Alasan pertama adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Bahwa sesungguhnya mereka itu, ya, tidak mengimani, tidak meyakini, bahkan enggan untuk mempercayai akan hari hisab, hari pembalasan. Ini pengingkaran yang paling besar yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya mereka berhak menerima siksaan-siksaan yang berat ini sebagaimana balasan, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka telah perbuat, berupa amalan-amalan, berupa keyakinan, berupa kepercayaan. Maka Allah tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ini menjadi catatan utama bagi kita semua. Allah nggak pernah menzalimi siapapun, tapi yang menzalimi ya tak akan tetapi manusia menzalimi dirinya sendiri. Maka akibat kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri, maka Allah memberikan ganjaran sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Zalim itu kan ada tiga macam. Zalim kepada Allah,
zalim kepada diri kita sendiri dan zalim kepada sesama. Tapi dari takaran-takaran 3 kezaliman itu semuanya memiliki sisi-sisi yang berbeda-beda. Kalau kita zalim kepada Allah berarti kita menyekutukan Allah. Kita tidak menunaikan haknya Allah. Ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah terhadap hambanya? Yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, sehingga dia dimasukkan dalam kelompok dosa besar yang memiliki derajat yang paling tinggi. Maka hati-hati Pak. Kalau amal dosa yang lain yang mungkin tidak sengaja kita lakukan, atau bahkan mungkin ada sengaja kita lakukan, itu kemungkinan untuk bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah terkait dengan syirik kepada Allah ini luar biasa beratnya. Maka hati-hati. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun takut kemusyrikan itu masuk dalam ruang rumahnya. Padahal beliau adalah nenek moyang, bapaknya para nabi. Yang lahir dari dirinya juga adalah para nabi. Tapi kekhawatiran terhadap kemusyrikan ini sejak dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mewanti-wanti kita agar hati-hati. Terlebih dari sekarang itu macam-macam bentuknya. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniyati an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkan aku, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala itu. Menyembah berhala itu kan bisa jadi macam-macam bentuknya, derivasinya. Bukan hanya dalam makna dulu ketika dibuat berhala lalu kita sembah, enggak. Sekarang kan berhala macam-macam bentuknya. Harta, kekayaan itu bisa jadi berhala. Kedudukan bisa jadi berhala. Anak-anak keturunan bisa juga jadi berhala. Fulus, uang bisa jadi berhala. Kehormatan diri, pengakuan orang itu bisa jadi berhala bagi kita. Jadi segala macam berhala-berhala itu kental dalam kehidupan kita kalau kita nggak berhati-hati. Jadi jangan dipahami berhala itu kaitannya dengan taghut. Berhala itu terkait dengan berhala, sesembahan itu, syirik itu terkait dengan menyembah berhala sebagaimana dilakukan orang-orang jahiliyah terdahulu. Tapi sekarang sudah macam-macam bentuknya. Ya, keyakinan kita terhadap cincin, keyakinan kita terhadap pedang, keris, keyakinan kita terhadap wapak, jimat, itu kan juga sama bentuknya kemusyrikan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Maka jauh-jauh hari Nabi Ibrahim sudah berdoa hal itu. Kenapa? Karena efeknya luar biasa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu. Bagaimana kita menempatkan Allah pada tempat yang sama dengan makhluknya? Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl yang artinya saat engkau saja diberikan rizki oleh Allah, wahai para majikan-majikan, orang-orang kaya, engkau tidak mau memberikan hartamu setara dengan orang-orang yang berada di bawahmu karena engkau tidak ingin sama posisinya. Maka bagaimana dengan Allah yang tidak ingin disamakan dengan makhluk yang diciptakannya? Ini logika yang Allah gunakan di bumi. Jadi ketika majikan itu memiliki harta, mungkin nggak dia membagi kepada orang-orang di bawahnya setara dengan sama dengan apa yang dimilikinya. Makan sama, rizki yang diberikan kepada juga sama, nggak mungkin. Karena mereka ingin membedakan strata sosialnya, ini majikan, ini budak. Lalu kata Allah, bagaimana kamu bisanya? Untuk dirimu saja engkau tidak mau. Lalu apalagi tentang aku yang kau samakan dengan makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Maka ini hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka kelak manusia Allah itu cemburu kepada kita. Dan lebih cemburu kepada kecemburuan manusia. Saat apa? Saat kita mengadakan selain Allah sebagai Tuhan yang sama, setara dengan kedudukannya. Nah, ini dosa zalim yang paling besar. Dan jelas ini azab Allah yang jelas. Azab Allah yang paling besar. Jangankan masuk surga, Pak.
bau surga saja tidak akan pernah ia terima. Orang syirik kalau meninggal dunia, keturunannya 7 turunan pun mendoakan ampunan untuknya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini yang bahayanya, Pak. Ya jangankan sekelas kita, Pak, yang doanya juga antara ya atau tidak. Doa Nabi Muhammad saja, istaghfaru sab'ina marrah la yughfar lah. 70 kali engkau memintakan ampunan untuknya, maka aku enggak akan ampuni. Itu sekelas Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini pakem yang sudah Allah tetapkan bagi orang syirik. Maka usikum wa ya nafsi, kemusyrikan apapun yang ada di sekeliling kita, di keluarga kita, mohon diantisipasi, didiagnosa pelan-pelan, di screening, Pak. Ini kira-kira syirik apa enggak? Mulai kemudian kita hempaskan dari keluarga kita. Karena benih-benih itulah yang akan melahirkan kemusyrikan yang besar. Yang kedua, kezaliman terhadap diri kita. Bagaimana kezaliman terhadap diri kita adalah zalim terhadap diri manusia. Dengan bagaimana? Dengan tidak mengoptimalkan, mendayagunakan setiap apa yang Allah berikan untuk kita semua. Mata itu kan punya fungsi, tangan itu punya fungsi, mulut itu punya fungsi. Kalau kita tidak mendayagunakan apa yang Allah berikan buat diri kita, hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Nah, katanya cinta sama diri kita. Apa iya cinta itu hanya sebatas memperbaiki fisiknya saja? Pengen kinclong, penampilannya oke, nggak pengen dilihat tua, wajahnya biar glowing, makanya melakukan mini care. Oke, pokoknya care dah. Habis dah penampilannya, pokoknya indah gitu. Tapi lupa untuk kita memperbaiki rohani, memperbaiki keimanan, memperbaiki ketakwaan. Karena anugerah yang terbesar dari apa yang Allah berikan itu bukan nikmat fisiknya hakikatnya, tapi nikmat non fisiknya, hidayah, taufik. Ya, kalau orang nggak ganteng tapi punya iman, masuk surga nggak? Masuk surga. Ibu kalau pengen cari mantu, Bu, ibu pengen nggak cari mantu yang kaya? Pengen, Bu? Pengen. Yang pinter? Oh iya, yang pinter pengen. Yang ganteng? Iya, tapi nggak punya akhlak. Makanya di situ mi'yarnya, ukurannya, Pak. Apa yang lebih penting daripada segala sesuatu itu? Ya kebaikan jiwanya, kebaikan akhlaknya, kebaikan hatinya. Ya kaya apalah artinya kaya kalau seandainya nggak punya akhlak? Apa artinya ganteng kalau nggak punya akhlak? Kalau jiwanya rusak. Maka ini yang kemudian dipentingkan. Kezaliman yang kedua itu adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Tapi zalim terhadap diri kita sendiri, ada ruang Allah akan ampuni dosa kita. Dengan cara apa? Menyegerakan diri bertaubat, beristighfar kepada Allah. Nabi Adam pernah menzalimi dirinya sendiri, sekaligus menzalimi Allah karena ingkar terhadap perintah Allah. Tapi hakikatnya tidak ada keinginan untuk mengingkari Allah. Nabi Adam makan buah khuldi itu karena tergiur rayuannya iblis. Jadi buah khuldi itu bukan Allah yang menyebutkan. Jadi ada salah riwayat ketika ada yang orang memahami bahwa pohon khuldi itu Allah yang buat. Enggak, Allah cuma bilang la taqrabu hadhihi syajar, jangan kau dekati pohon ini. Sedangkan yang mengatakan khuldi itu setan, iblis. Wahai Adam, ini pohon keabadian. Jadi hakikatnya Allah tidak menyebutkan khuldi ini karena memang Allah nggak pengen kamu abadi di surga. Maka kalau engkau makan buah keabadian ini, maka engkau akan abadi di surga dan tidak akan pernah turun dari surga. Siapa yang gak pengen begitu? Adam makan nih, kalau kamu makan abu abadi di surga. Oh, siapa yang gak pengen? Orang udah dinikmatin kenikmatan surganya. Nah, itulah rayuan iblis itu luar biasa gombalnya gitu. Nah, karena itu apa yang terjadi? Dia makan, tapi Allah berikan ampunan dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Ini kata Nabi Adam, zalamna anfusana, dengan tidak taat terhadap perintahmu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau enggak mengampuni kami, memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi golongan orang-orang yang merugi. Tapi ada kezaliman terhadap manusia juga. Ini juga mesti kita hati-hati. Ini seringkali kita remehkan. Kezaliman terhadap manusia. Kezaliman terhadap manusia tidak akan Allah ampuni sebelum selesai urusan antara manusia dengan manusia. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faktor pertama yang membuat manusia itu kelak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa? Yang Allah sampaikan orang kafir tadi, tidak takut kepada hari hisab. Yakni tidak beriman kepada hari kebangkitan dan tidak beriman bahwa Allah akan membalas manusia baik dan buruknya. Karena itulah mereka melalaikan amal-amal untuk akhirat. Penting iman kepada hari akhir itu selain iman kepada Allah. Kenapa? Iman kepada akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok. Karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah yang lurus setelah masalah tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada segala sesuatu yang ada di akhirat nanti tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap hal yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nas melalui wahyu. Ya memang sekarang belum ada hari kebangkitan, pertanyaan Allah. Maka banyak orang menganggap orang-orang kafir itu dianggap fiksi. Itu cuma cerita doang dongeng. Karena mereka memusatkan akal pikirannya terhadap apa yang terlihat hari ini. Itulah ujian keimanan. Maka orang yang beriman itu bukan hanya meyakini yang dilihat, Pak, tapi juga alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang meyakini tentang hal yang gaib. Nggak bisa dipaksakan memang keberimanan itu, tergantung bagaimana frekuensi hatinya. Nggak mudah kan mengimani yang tidak terlihat, Pak? Nggak mudah. Mengimani yang belum dirasakan saat ini mudah apa tidak? Nggak mudah. Pahala sama duit kelihatan mana? Pak, duit sama pahala kelihatan mana? Makanya banyak orang yang menggadaikan idealismenya karena duit. Karena duit kelihatan kok. Apalagi udah merah, udah 100.000 udah. Kalau biru ya beli 50.000, udah jelas itu. Apalagi kalau datang dari bank udah ada gepukan-gepukan, kalau cepet udah 10 juta ada itu. Nah inilah Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nggak gampang. Maka lihat ayat Al-Qur'an. Ketika engkau menyatakan dirimu menghadap kepada Allah, beribadah, beramal saleh, ya, menghadapkan wajahmu ke kiblat, itu bukan menjadi jaminan keimanan yang hakiki bagi dirimu. Kenapa? Karena belum sempurna keimanan itu seperti itu. Tapi harus sempurna dalam diri kita. Aspek-aspek tauhid harus terpenuhi. Keimanan terhadap yang gaib juga akan menjadi rukun bagian terpenting dari hak kita untuk dikelompokkan menjadi ahlul birri. Maka lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, cukup panjang ayatnya. Allah tegaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Dan kemudian ayat-ayat berikutnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tuh lihat. Jadi kebajikan itu termasuk di dalamnya yang menjadi penentu orang-orang itu termasuk ahlil khair, ahlil birri adalah sejauh mana keimanannya kepada Allah dan sejauh mana keimanannya kepada hari akhir. Keimanannya kepada Allah, ma'rifatullah, akan melahirkan al-khudu' wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka lihat, Pak,
para ulama menyatakan sejauh mana makrifat manusia kepada Allah, maka sebesar itu ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Maka kalau kita sekarang itu banyak melanggar, yang harus dikoreksi apa? Yang harus dikoreksi adalah keimanan kita kepada Allah. Para sahabat itu karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang sahabat itu merasakan muraqabahnya Allah. Apa itu muraqabah? Omnipresent, hadirnya Allah dalam dirinya. Setiap hari yang akan menjadi pengawas hidupnya ya Allah. Kalau Allah sudah dirasakan mengawasi hidup kita, nggak butuh hakim, nggak butuh polisi. Kalau udah Allah, ya, orang kita ketika kita disorot sama CCTV aja luar biasa takutnya kita. Nah, lihat, ini biasa orang CCTV, kamera, diwawancara, itu berusaha bener cara ngomong baik, mau merubah cara duduknya aja. Ya nggak pakai CCTV mah macem-macem. Ini kita baru dilihat di CCTV, Pak, lihat TV-nya, ngolah katanya juga mesti hati-hati, Pak. Ya rekaman begini juga kudu hati-hati begini, karena direkam. Jadi bagaimana caranya tampil baik. Coba lihat, lalu bagaimana Allah mengawasi kita? Jauh lebih detail dibandingkan yang kita ketika diawasi oleh apapun. Maka ketauhidan itu melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi, Pak, melakukan dosa kecil itu mereka menganggap dosa besar. Ya kalau kita kan dosa besar seperti dosa, itulah perubahannya. Dulu orang-orang soleh itu kalau berbuat keburukan seakan-akan di belakang mereka ada gunung yang tinggi yang akan menimpa mereka. Tapi kalau sekarang bisa jadi dosa yang dilakukan oleh kita itu seakan-akan lalat yang menempel di hidung, lalu cukup untuk kita goyangkan tangan, maka lalat nyamuk itu akan pergi dari kita. Nah inilah, jadi keyakinan itu akan menentukan sikap kita. Yang kedua, Bapak sekalian, terkait dengan keyakinan kita kepada hari akhirat tadi. Nah karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikian diberikan pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Sedikit lagi kita sampaikan. Kehidupan menurut pandangan Islam bukanlah sekedar kehidupan di dunia, Pak, yang sangat pendek, yang terbatas, bukan pula sebatas umur manusia yang sudah Allah takarkan buat kita. Jadi sesungguhnya kehidupan menurut pandangan Islam sangatlah panjang, berlanjut dari dunia sampai akhirat, dan itu tidak ada batasnya. Hanya kemudian kita masuknya, kalau dalam sinetron itu apa tuh bahasanya, satu episode ke episode yang lain. Jadi ada dua dimensi secara umum. Maka berlanjut menuju tempat yang lain di dalam surga yang luasnya seluas langit, di dalam neraka yang semakin meluas karena banyaknya generasi yang menghuni bumi selama abad-abad. Maka Allah menegaskan kepada kita agar kita menyadari bahwa keyakinan kita terhadap apa yang ada di akhirat, keyakinan terhadap kepastian adanya hari kiamat akan menjadi penopang bagi kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa sesungguhnya akibat, efek dari keyakinan yang baik kepada Allah, efek dari kedekatan kita kepada Allah, efek dari pengetahuan kita tentang Allah akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan, maka sungguh efek meyakini hari akhirat juga akan lahir banyak hal positif dalam kehidupan kita. Yang mungkin hal ini tidak akan bisa selesai di pagi hari ini, kita akan sambung nanti dalam waktu yang akan datang, sehingga kita yakini betul iman kepada Allah itu sangat penting, iman kepada hari kebangkitan itu juga sangat penting, karena dengan keduanya itu akan mengarahkan langkah kita ke langkah yang positif. Ketauhidan secara primordial terbangun,
lalu kemudian sikap sifat dalam kehidupan ini juga akan terarah disebabkan keyakinan akan hari pembalasan itu. Maka pasti kita akan menyiapkan diri untuk menjemput hari tersebut. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. InsyaAllah kita akan sempurnakan informasi-informasi terkait dengan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.